Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Bicara keindahan danau alam Desa Ranupani di Kecamatan Senduro, Lumajang, seakan tidak ada habisnya. Lanskap danau alam di pagi hari dengan diselimuti kabut tipis berlatar Gunung Semeru yang gagah, sungguh terlihat cantik. Memasuki masa transisi musim hujan ke kemarau, keindahan danau alam Ranupani bertambah seiring munculnya butiran kristal es yang menempel di dedaunan atau biasa disebut embun upas. Fenomena langka yang biasanya hanya terjadi di beberapa jam ini menjadi buruan wisatawan sebagai objek foto. Hamparan padang savana yang diselimuti embun es menyerupai salju, membuat pengunjung seakan-akan berada di pegunungan Eropa. Sampai sini, waktu ngelihat es-esnya itu udah takjub sama frozen-frozennya ini, salju-saljunya udah kayak di luar negeri. Mas ini sengaja datang sini buat lihat ini atau apa? Iya, saya buat foto-foto nyari fenomena ini, soalnya jarang, ini fenomena langka, apalagi di Indonesia ya, yang negaranya ini musimnya tropis. Fenomena embun es ini biasanya terjadi pada bulan Juli hingga September. Saat fenomena muncul, cuaca di Ranupane sangat dingin hingga bisa mencapai minus. Jika tak ada kabut, dipastikan embun es akan muncul di dedaunan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Libur akhir pekan, kawasan Duku Atas lokasi Citayam Fashion Week dipenuhi pengunjung hingga mengganggu arus lalu lintas. Mencegah penyalahgunaan zebra cross, polisi dan Satpol PP disiagakan. Kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat tumpah ruah dengan anak-anak muda. Mereka memenuhi lokasi yang sedang trending dengan istilah Citayam Fashion Week. Petugas pun berupaya mengatur lalu lintas, terutama zebra cross, agar tidak digunakan ajang berlenggak-lenggok layaknya catwalk. Membludaknya pengunjung membuat arus lalu lintas terganggu. Pengendara menyayangkan kemacetan karena menghambat perjalanan mereka. Pengguna jalan berharap lokasi CFW bisa dipindahkan. Luas nih Mas, mungkin masih banyak tempat kali ya. Mungkin pemerintah juga bisa bikin tempat yang lebih layak untuk mereka gitu kan. Daripada pinggir jalan kayak gini kan kita seperti cross atau penyeberangan tidak diperbolehkan lagi digunakan untuk kegiatan fashion show. Dan batasi waktunya sampai. Fenomena Citayam Fashion Week menarik perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, M. Zainul Majdi atau TGB. Saat berceramah membahas fenomena ini, TGB berpesan tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Orang tuanya tidak peduli kepada mereka, karena orang tuanya tidak mendidik mereka, tidak mengingatkan mereka. Mana yang pantas untuk dibanggakan dan mana yang tidak pantas untuk menjadi kebanggaan. Dibiarkan saja, pergi kita baca wawancaranya. Ditanya sudah berapa hari? 3 hari. Tidur di mana? Di emperan. Kenapa sini? Ya mau ikut ini. Dia pakai baju, terus dia lenggok-lenggok dipoto sama temannya, masukkan medsos, jadi kebanggaan. Innalillahi wa inna. Petugas sejak beberapa hari terakhir memang sudah menutup zebra cross sebagai lokasi anak muda mengekspresikan diri dalam balutan fashion. Namun upaya ini tidak menyurutkan mereka dan SCBD tetap saja ramai. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, kelezatan kopi tidak bisa dilepaskan dari peraciknya, yaitu barista. Nah, saat ini Anda juga bisa menjadi seorang barista dan meracik kopi kesukaan Anda melalui pelatihan barista di Jakarta Timur. Kopi yang nikmat tidak hanya dipengaruhi oleh biji kopi berkualitas, tetapi juga ditentukan dari proses penyajian minuman itu sendiri.
Nah, disinilah keterampilan seorang barista dalam meracik kopi menentukan kenikmatan minuman yang ia hasilkan. Saat ini setiap orang bisa menjadi barista dengan mengikuti pelatihan Pena Ilmu Barista. Biar nambah wawasan aja, terus juga ngisi waktu kosong, terus juga baru tahu kan biasa kan jadi penikmat kopi aja, tapi ternyata cara pembuatannya seperti ini gitu, ada prosesnya gitu. Makanya kan setiap kopi kan istilahnya punya arti tersendiri untuk tiap orang gitu. Berlokasi di kedai kopi Pak No Cakung, Jakarta Timur, di sini peserta bisa mempelajari tips dan ilmu meracik kopi yang nikmat. Salah satunya belajar meracik kopi espresso. Jadi ada under extraction, ada over extraction, ada perfect extraction. Jadi gimana kita bisa mendapatkan espresso yang baik, benar, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, dalam hal ini ya Specialty Coffee Association. Sehingga mereka jadi punya gambaran, oh ternyata bikin espresso tuh begini, parameternya seperti ini gitu. Dalam sesi pelatihan kali ini, calon barista juga diajarkan teknik latte art atau seni menghias kopi dengan bahan dasar susu. Diharapkan ilmu meracik kopi yang diberikan di kelas semakin memicu peserta untuk berlatih dan berkreasi hingga menghasilkan kopi terbaik. Dari Jakarta, Aan Dwi Puantoro, iNews melaporkan. Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi menyiapkan dan melakukan riset dalam menyiapkan UMKM berbasis teknologi dan inovasi. Kerjasama tersebut sekaligus mencetak 1 juta wirausaha muda dari generasi muda yang ditargetkan Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM mengambil langkah strategis dalam menyiapkan UMKM berbasis teknologi dan inovasi. Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dilakukan untuk melakukan riset agar dapat menghasilkan produk unggul dan berkualitas. Tidak hanya itu, perguruan tinggi juga didorong untuk mencetak mahasiswa yang mampu bersaing dan inovatif untuk membuka lapangan kerja. Karena ke depan kita ingin UMKM kita sudah mulai memproduksi produk-produk yang berbasis riset, berbasis inovasi teknologi. Ya, supaya kita nggak terus kerupuk gitu kan, keripik gitu. Kita sudah harus mulai masuk kepada menjadi rantai pasok globalnya. Kita baru 4,1%. Dalam mendorong pelaku usaha yang baru merintis usaha, Kemenkop UKM juga membantu para pengusaha muda baru ini melalui program Wirausaha Pemula. Para mahasiswa yang memiliki usaha difasilitasi kampusnya untuk bisa mengajukan bantuan dana dalam mengembangkan usahanya. Tim Liputan iNews melaporkan.